Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih kepada Bu Sekti selaku dosen mata kuliah metode numerik. Nah, pada pertemuan kali ini kami membahas tentang persamaan diferensial biasa atau PDB dengan beberapa rekan tim saya. Yang pertama ada Susmi Fariska, lalu ada Nika Fitriani dan Cindy Febrina, serta saya selaku moderator Fajri Ramadan. Pada PPT kali ini ada beberapa poin yang akan kami bahas. Yang pertama ada definisi persamaan diferensial biasa atau PDB. Yang kedua ada metode penyelesaiannya. Lalu ada metode Euler, metode Hint, metode Taylor, metode Runge-Kutta, dan contoh soal serta program atau codingannya. Materi yang pertama yaitu adalah PDB atau definisi persamaan diferensial biasa, yang biasa disebut juga persamaan diferensial biasa dalam disingkat PDB. Nah, PDB ini adalah persamaan diferensial yang hanya memiliki satu variabel bebas dalam kasus di mana Yx adalah fungsi dari satu variabel, X dianggap sebagai variabel bebas dan Y dianggap sebagai variabel tak bebas. Jadi ada dua istilah dalam persamaan diferensial. Yang pertama ada orde dan ada derajat. Jadi ada bentuk bakunya pada metode ini, yang mana diawali dengan tulisan Y sama dengan F dalam kurung S, Y dengan nilai awalnya X0 sama dengan Y0, yang mana Y adalah fungsi yang ingin kita cari, X adalah variabel independen, dan F buka kurung X, Y adalah fungsi yang menggambarkan hubungan antara X, Y dan turunannya yaitu dx dan y. Nah, dalam bentuk ini dx per dy itu menunjukkan turunan dari y terhadap x. Lalu ada metode Euler. Metode Euler adalah salah satu dari metode satu langkah yang paling sederhana dibandingkan dengan beberapa metode lainnya. Ini paling kurang teliti, namun karena kesederhanaannya dan mudah dipahami, metode ini harus dipelajari sehingga memudahkan penggunanya untuk mempelajari metode lain yang lebih teliti. Dalam metode Euler ini memiliki persamaan diferensial biasa atau OD. Nah, itu bentuknya YR tambah 1 sama dengan YR tambah HFR. Metode Euler ini memiliki kelebihan sederhana dan mudah dimengerti, namun keakuratannya tergantung pada besar langkah H. Semakin kecil langkah H-nya, semakin akurat hasilnya, namun juga sebaliknya semakin mahal secara komputasi. Oleh karena itu, pemilihan langkah H yang tepat penting untuk memperoleh solusi yang akurat dan metode Euler ini. Baik, yang selanjutnya yang kedua adalah metode Hint. Jadi metode Hint ini adalah perbaikan dari metode Euler tadi. Jadi Euler tadi itu dia belum cukup sempurna dalam menyelesaikan persamaan diferensial. Nah, jadi dibuatlah metode Hint ini untuk memperbaiki si metode Euler dengan memperbaiki solusi perkiraan awal dari metode Euler. Nah, untuk persamaannya itu adalah YR ditambah 1 sama dengan YR ditambah H per 2, lalu dikali dengan fungsi XR dan YR ditambah fungsi XR tambah 1 dan YR tambah 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi metode Dirac-Taylor. Nah, metode Dirac-Taylor adalah metode yang umum untuk menurunkan rumus-rumus solusi PDB. Metode Euler merupakan metode Dirac-Taylor yang paling sederhana. Nah, ini adalah bentuk umum dari metode Dirac-Taylor, yaitu Y XR tambah 1 sama dengan Y XR tambah 1 kurang XR per 1 faktorial Y aksen XR dan ditambah XR tambah 1 dikurang XR pangkat 2 per 2 faktorial dan seterusnya. Baik, di sini saya Susmi Faiska akan menjelaskan metode Runge-Kutta.
Jadi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, metode Franz-Kota adalah metode persamaan diferensiasi langkah 1 yang dikembangkan oleh dua ahli, yaitu Franz dan Kota. Untuk mencapai derajat ketelitian yang tepat, untuk menyelesaikan persamaan diferensiasi, maka diperlukan turunan yang lebih kompleks, yang dapat dirumuskan sebagai berikut. YR tambah 1 sama dengan YR tambah A1 K1, A2 K2, dan nilai selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Di sini diketahui PDP DY per DX sama dengan 1 tambah Y2 dengan Y0 sama dengan 1. Selesaikan PDP pada Y 0,40 menggunakan metode Euler dan Heun dengan H sama dengan 0,10 dengan diketahui solusi sejati PDP-nya adalah 1,668. Nah, di sini pertama-tama kita buat terlebih dahulu yang diketahui. Pertama itu yang diketahuinya adalah A sama dengan X0 sama dengan 0, kemudian B sama dengan 0,40, dan H adalah 0,10, dan Y0 itu sama dengan 1. Kemudian untuk mencari N-nya, jumlah ini menggunakan rumus yaitu A kurang B per H sama dengan 0,40 dikurang 0 dibagi dengan 0,10. Dapatlah 4. Maka ada langkah yang harus kita cari. Nah, kemudian untuk metode Euler manualnya, di sini pertama kita mencari X0 dan Y0-nya. Sini sudah diketahui bahwasanya X0 sama dengan 0 dan Y0-nya sama dengan 1. Kemudian kita masuk pada X1. Nah, untuk mencari X1 itu menggunakan rumus X0 ditambah H. X0-nya 0 dan H-nya adalah 0,10. Maka X1 hasilnya adalah 0,10. Kemudian mencari Y1 itu sama dengan Y0 ditambah H dikali dengan X0 ditambah Y0 pangkat 2. Y0-nya 1, H-nya adalah 0,10 dikali dengan 0 tambah 1 pangkat 2. Maka hasilnya 1,10. Kemudian untuk mencari X2 itu sama dengan X1 ditambah H sama dengan 0,10 ditambah 0,10 dan hasilnya adalah 0,20. Kemudian untuk mencari Y2 itu sama dengan Y1 ditambah H dikali dengan X1 ditambah dengan Y1 pangkat 2. Kemudian hasilnya adalah 1,231. Selanjutnya X3 adalah X2 ditambah sama 0,20 ditambah 0,10 sama dengan 0,30. Kemudian untuk Y3 itu sama dengan Y2 ditambah H dikali dengan X2 ditambah Y2 pangkat 2. Hasilnya adalah 1,402. Kemudian untuk X keempat itu sama dengan X3 ditambah H sama 30 ditambah 0,10 sama dengan 0,40. Kemudian untuk Y4 itu sama dengan Y3 ditambah H dikali dengan X3 ditambah Y3 sama dengan 1,628. Kemudian mencari itu adalah nilai sejati yang diketahui sebelumnya dikurang dengan nilai Eulernya, yaitu nilai sejatinya adalah 1685 dikurang 1628. Maka gawat yang diperoleh adalah 0,057. Baik, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan program dari materi tersebut. Yang pertama ialah import numpy as np, import matplotlib .pyplot as plt, yang mana program dimulai dengan mengimport dua pustaka, yaitu pustaka numpy untuk operasi numerik dan matplotlib pyplot untuk visualisasi data. Lalu ada deff buka kurung xy return 1 tambah y 2 itu adalah fungsi f yang didefinisikan untuk mengembalikan turunan dari y terhadap x. Pada kasus ini turunannya adalah 1 tambah y akar 2 pangkat 2. Nah, lalu ada metode Eulernya. Di sini kita menggunakan metode Eulernya.
Yang pertama ialah untuk menghitung solusi numerik dari PDB menggunakan metode Euler. Nah, jadi di sini ada f adalah fungsi turunan, lalu x0 itu adalah nilai awal dari x, lalu y0 adalah nilai awal dari y, lalu ada x underscore n adalah batas dari x, lalu ada h juga di sini, yaitu h adalah langkah iterasi. Nah, fungsi ini menghitung jumlah langkah, kemudian membuat array x values, lalu ada y values, yang mana untuk menyimpan nilai x dan y, metode Euler digunakan untuk memperbarui nilai y pada setiap langkah iterasi. Nilai y diperoleh dicetak pada setiap iterasi. Lalu selanjutnya ada parameternya, nah yaitu x0 sama dengan 0, y0 sama dengan 1, yang mana itu adalah kondisi awalnya. Lalu ada h sama dengan 0,10, itu adalah ukuran langkahnya. Lalu ada x underscore n sama dengan 0,40, itu adalah nilai x akhir. Lalu ada solusi underscore sejati sama dengan 1685, itu adalah solusi sebenarnya untuk membandingkan hasil. Lalu ada plot hasil, yaitu PLT figure, PLT plot, PLT xlin, PLT title, xlabel, ylabel, legend, grade, dan show. Nah, bagian terakhir ini adalah visualisasi hasil yang menggunakan matplotlib. Yang grafik ini menunjukkan solusi metode Euler dengan titik-titik dan solusi sejati sebagai garis horizontal merah putus-putus. Nah, secara keseluruhan untuk program yang telah kami buat ini sejauh ini berhasil, yang mana hasil outputnya ialah seperti ini. Nah, jadi tabel nilai y pada x sama dengan 0,0 adalah 1,0000, yang mana ini dihitung menggunakan metode Euler. Lalu ada nilai y pada x sama dengan 0,10 adalah 1,20000. Lalu selanjutnya 0,20 ada 1044400. Lalu ada nilai y selanjutnya 0,30 adalah 1,75251. Lalu ada 0,40 nilainya 215964. Jadi nilai y pada x sama dengan 0,4 dengan metode Eulernya adalah 2,15964, dengan solusi sejatinya pada x itu bernilai 0,4 adalah 1,68500, dengan relatifnya ialah 28,17%. Nah, untuk grafiknya di sini grafiknya menunjukkan plot hasil dari metode Euler. Yang garis biru ini menunjukkan solusi sejatinya, menunjukkan plot hasil dari metode Eulernya, sedangkan yang garis putus-putus ini adalah solusi sejatinya. Nah, lalu sumbu x menunjukkan nilai x dari 0 hingga 40, yang mana sumbu x itu yang bagian bawah, sedangkan sumbu y itu menunjukkan nilai y. Lalu ada garis biru yang mewakili hasil dari metode Euler yang melengkung menaikkan ke atas ini. Sementara garis putus-putus yang berwarna merah datar ini ialah menunjukkan nilai solusi sejati pada y sama dengan 1,685. Jadi inilah output dari program yang telah kami buat pada metode Euler. Selanjutnya akan kami serahkan kepada rekan kami. Baik, di sini saya akan melanjutkan penyelesaian dengan menggunakan metode Heun. Di sini saya akan menjelaskan untuk metode penyelesaian manualnya. Oke, jadi tadi adalah fungsi x-y itu adalah 1 ditambah y2, di mana a itu sama dengan x0, yang mana x0 itu adalah 0. Lalu b sama dengan 0,40 dan h sama dengan 0,10. Nah, y0 di sini adalah 1. Kita langsung aja masuk ke yang pertama adalah x1, yang mana x1-nya adalah 0,10. Jadi untuk y0-nya, y0 dari x1 itu adalah
Y0 ditambah HF atau H dikali F atau fungsi X0 dan Y0 kuadrat, yang mana hasilnya di sini adalah 1,1. Lalu untuk Y1 dari X1, Y0 ditambah H per 2 dikali dengan fungsi X0 ditambah Y0 kuadrat ditambah dengan fungsi X1 ditambah Y0 dari X1. Nah, hasilnya itu adalah 1,11. Nah, selanjutnya adalah X2, yang mana X2 ini adalah 0,20. Untuk Y0 pada X2 ini adalah Y1 ditambah H dikali fungsi X1 ditambah Y1 kuadrat. Nah, tadi Y1 dari X1 itu adalah 1,11. Lalu kita langsung tambahkan, yang mana hanya adalah 0,10. Lalu fungsi dari X1 dan Y1 kuadrat 0,10 ditambah 1,11 pangkat 2. Yang mana hasilnya di sini adalah 1,24321. Selanjutnya untuk Y1 dari X2, di mana Y1 ditambah H per 2 dikali fungsi X1 ditambah Y1 kuadrat ditambah fungsi X2 ditambah Y0 dari X2, di mana hasilnya bisa kita lihat Y1-nya tadi adalah 1,243 ditambah dengan 0,10 per 2. Lalu dikalikan dengan 0,10 ditambah 1,11 pangkat 2. Dan ditambah 0,20 ditambah 1,243 yang menghasilkan untuk S2, Y2-nya ada, Y2-nya itu, Y01-nya itu adalah 1,381755. Selanjutnya adalah X3. X3-nya di sini adalah 0,30. Untuk Y0-nya itu Y2 ditambah H dikali dengan fungsi X2 ditambah Y2 kuadrat, yang mana hasilnya adalah 1,24321 ditambah 0,10 dikalikan dengan 0,20 ditambah 1,24321 pangkat 2. Hasilnya adalah 1,47175. Untuk Y1 pada X3 ini adalah Y kuadrat ditambah dengan H per 2, lalu dikalikan dengan fungsi X2 ditambah Y2 kuadrat, ditambah fungsi X3 dikali dengan Y0 dari X3. Yang mana hasilnya di sini, jika kita masukkan nilai-nilai dari persamaan ini, hasilnya adalah 1,4163. Selanjutnya adalah X4, yang mana X4 ini 0,40. Untuk Y0-nya, Y3 ditambah H dikali fungsi X3 ditambah Y3 kuadrat, yang mana Y3 tadi adalah 1,4175. Lalu ditambah 0,10 yang dikalikan dengan 0,30 ditambah 1,4175 pangkat 2. Hasilnya adalah 1,6484. Selanjutnya Y1 untuk dari X4. Y3 ditambah H per 2 dikalikan F fungsi X3 ditambah Y3 kuadrat ditambah fungsi X4 ditambah Y0 dari X4. Yang mana di sini hasilnya adalah 1,6353. Nah, untuk galatnya itu kita bisa menggunakan nilai sejati dikurang dengan nilai dari hewan tadi. Dari metode hewan ini, galatnya adalah 1,685 untuk nilai sejatinya, dan hewannya adalah 1,6353. Jika kita kurangi nilai ini, maka menghasilkan 0,0497. Baik, selanjutnya akan ditunjukkan teman saya untuk program dan hasil grafiknya.
langsung saja kita masuk ke kode program pada metode Helm. Di sini digunakan dua buah library, yaitu library NumPy dan Matplotlib. Library NumPy ini digunakan untuk mengolah data dalam bentuk array, kemudian Matplotlib ini digunakan untuk membuat visualisasi statis pada kode program ini. Kemudian kita masuk ke fungsi turunan. Jadi def itu merupakan fungsi yang mendefinisikan persamaan diferensial pada kode pemrograman ini. Langsung saja kita masuk ke metode Helm. Di situ terdapat def Helm method, yaitu ada f, x0, y0, h, xn, yang dimana fungsi ini menerima 5 parameter, yaitu f, x0, y0, h, dan xn. Kemudian di situ ada end step, yang dimana end step ini dihitung sebagai jumlah langkah yang diperlukan dari x0 hingga xn dengan ukuran langkah h. Kemudian ada x value, dimana x value itu adalah array yang berisikan nilai-nilai x dari x0 hingga xn dengan interval h. Kemudian ada y value, merupakan array yang berisi nilai-nilai yang akan dihitung. Kemudian ada nilai awal x dan y disimpan dalam array x value, yaitu x value sama dengan x0, kemudian y value sama dengan y0. Dalam setiap iterasi log, metode Helm digunakan untuk memperbaharui nilai dari y. Kemudian terdapat y predictor, yang dimana y predictor itu perkiraan nilai y pada langkah berikutnya menggunakan metode Euler. Kemudian ada K1. K1 itu adalah nilai fungsi f pada titik saat ini. Kemudian K2 itu merupakan nilai fungsi f pada titik prediksi nantinya. Kemudian nilai y diperbarui menggunakan rata-rata K1 dan K2. Nanti untuk hasil akhirnya adalah array x value dan y value. Kemudian di sini ada parameter, kita tentukan dan masukkan sesuai dengan soal yang telah diberikan. Jadi x0 itu sama dengan 0 nilainya, merupakan nilai awal x, kemudian y0 sama dengan 1 merupakan nilai awal dari y, kemudian h itu merupakan ukuran langkah pada kode program ini, kemudian solusi sejati itu merupakan nilai sejati y pada x sama dengan 0,40. Untuk itu kita gunakan fungsi Helm method untuk memanggil parameter yang telah ditentukan. Kemudian hasilnya akan disimpan dalam x value Helm dan y value Helm. Kemudian kita hitung galat relatif pada kode program ini. Nah, galat relatif dihitung sebagai selisih absolut antara nilai sejati dan nilai yang dihitung, dibagi dengan nilai sejati dan dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan persentasenya. Kemudian untuk menampilkan hasil akhir, kita tinggal taruh perintah print pada masing-masing fungsi tersebut. Jadi ada fungsi nilai y dan x, kemudian ada fungsi solusi sejati pada x, kemudian fungsi galat relatif. Nah, untuk menampilkan hasil juga kita menggunakan plot hasil. Jadi di situ ada plot figur untuk menampilkan gambar atau figurnya, kemudian ada
plot untuk nilai X dan Y, kemudian ada plot title untuk menampilkan judul pada figur nantinya, kemudian ada plot untuk label untuk menampilkan label X dan Y, kemudian juga ada plot legend ditambahkan untuk menjelaskan garis pada grafik, kemudian kita juga menambahkan plot grid untuk memudahkan pembacaan grafik, dan plot show untuk menampilkan figur. Langsung saja kita masuk ke hasil. Baik, dari pemrograman tadi akan mendapatkan hasil seperti gambar ini. Jadi dia akan menjelaskan nilai Y pada X-nya berapa, yaitu dari X 0,0 sampai 0,40. Jadi pada nilai Y pada X 0,0 maka akan mendapatkan hasil 1,000. Kemudian nilai Y pada X 0,10 akan mendapatkan hasil 1,2220. Nah, begitupun dengan selanjutnya. Kemudian pada program tersebut juga akan menghasilkan atau menampilkan nilai Y pada X 0,4 dengan metode Hen adalah 2,43778. Kemudian dia juga akan menampilkan solusi sejati pada X 0,4 adalah 1,68500. Kemudian juga akan menampilkan gaul relatif pada pemrograman tersebut, yaitu bernilai 44,68%. Nah, dia juga akan menampilkan grafik ini yang dimana terdapat dua garis, yaitu garis biru dan garis merah. Jadi garis biru itu merupakan garis yang menunjukkan nilai Y pada beberapa titik X yang dihitung menggunakan metode Hen. Titik-titik ini akan dihubungkan oleh garis untuk memperlihatkan perubahan nilai Y seiring dengan peningkatan nilai X. Kemudian terdapat garis merah putus-putus atau solusi sejati yang dimana menunjukkan nilai Y benar atau solusi sejati pada titik X 0,4, yaitu Y sama dengan 1,685 seperti yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian garis ini merupakan acuan untuk membandingkan hasil yang diperoleh dari metode Hen. Jadi dapat kita lihat kalau seiring peningkatan nilai X, maka titiknya akan meningkat juga. Dan juga pada metode Hen ini nilainya mendekati nilai sejatinya dibandingkan dengan metode Euler. Nah, dari presentasi ini dapat disimpulkan penyelesaian persamaan diferensial yang kami lakukan metode Hen memberikan nilai yang lebih akurat dibandingkan dengan metode Euler dengan langkah yang sama, dengan menggunakan nilai prediktor dan korektor untuk memperbaiki estimasi Y pada setiap langkah. Hal ini meningkatkan ketepatan solusi numerik terhadap solusi sejati dari persamaan diferensial. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.